Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita pada malam ini tentang az-zajru anil kidbi. Larangan atau pencegahan daripada berdusta atau berbohong. Kita ulang kembali sedikit. Qala al-faqih Abu Laisis Samarkandi. Haddasana Muhammad bin Fadl. Haddasana Muhammad bin Ja'far. Haddasana Ibrahim bin Yusuf. Haddasana Ismail bin Ja'far an Amru anil Muttalib bin Khintab an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an. Dari Ubadah bin Samit, semoga Allah ridha untuk beliau. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adminu li sittan min anfusikum adminu lakumul jannah. Jamin oleh kalian, Rasulullah, untuk aku 6 perkara dari diri kalian, niscaya aku jamin bagi kalian surga. Jadi Rasulullah meminta kepada kita umatnya untuk membuat satu jaminan, komitmen agar kita dapat melakukan 6 perkara. Kalau 6 perkara tersebut yang diminta oleh Rasulullah dapat kita lakukan sepanjang hidup kita, Rasulullah menjamin kita masuk surga. Ini adalah satu anugerah yang sangat besar para jemaah. Karena para sahabatnya saja cuma 10 orang yang dijamin masuk surga. Tapi kita umatnya siapa saja? Tidak disebutkan nama oleh Rasulullah. Siapapun asal mampu berkomitmen melakukan 6 perkara, maka Rasulullah jamin untuknya surga. Apa 6 perkara tersebut? Asdiku idza hadastum. Yang pertama, berlaku jujurlah kalian apabila kalian berbicara. Yang pertama jujur. Buat komitmen dengan diri sendiri bahwa apapun yang kita ceritakan, apapun yang kita ucapkan adalah merupakan kejujuran. Tidak ada sedikit pun di dalamnya unsur kebohongan. Komitmen itu dengan diri kita sendiri. Baik dah jamin gerot. Nah, bahwa pu yang dah pegahnya betul. Kon tulit, kon dusta, nyan yang pun. Nah, yang kedua wa aufu idza wa'adtum. Nah, tunaikanlah, tepatilah apabila kalian berjanji. Komitmen yang kedua yang diminta oleh Rasulullah yaitu menepati janji. Setiap kita berjanji, kita harus menepati janji. Dan Allah mengajarkan bahwa jangan pernah kita berjanji kecuali janji itu kita sandarkan kepada Allah. Allah mengatakan,
wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kamu mengatakan bahwa kamu akan melakukan sesuatu besok kecuali kamu mengucapkan insya Allah. Begitu Allah sebutkan dalam surah Kahfi. Nah, jadi setiap janji kita dengan orang lain, jangan lupa mengucapkan insya Allah. Tapi ingat, insya Allah itu tidak digunakan untuk dalih tidak menepati janji. Nah, banyak di antara kita sekarang menggunakan insya Allah itu sebagai dalih untuk tidak menepati janji. Sehingga kalimat insya Allah apabila diucapkan sudah menjadi permainan. Sehingga orang-orang tidak lagi percaya kalau kita mengucapkan insya Allah. Bangkeun bet tua tengku, tangai pulin, bulan pulin, langkah baklung, na perkahwin anak mit, lung preh darah baru. Nakun insya Allah, nya nate urungnya anak kerjaan. Nyokukun insya Allah anak kerja. Kenapa? Karena sudah kebiasaan orang menggunakan kalimat insya Allah untuk dalih tidak menepati janji. Sebenarnya insya Allah itu kita ucapkan di saat kita menjanjikan sesuatu untuk menyandarkan kepastiannya atau terlaksanakan janji itu kepada ketentuan atau kehendak Allah Ta'ala. Monya Allah hanaga kehendak pun dah pernah pegah hitanya. Kapuha si. Rasulullah hanaga kehendak oleh Allah, watai yak tanyang le Yahudi sabah perkara ke pegah tingah kariwang lom jawab, anjur jawab Rasulullah. Hanaga terus ilmu dari Allah. Hanaga kehendak oleh Allah untuk jawab. Hanaga pernah oleh malaikat Jibril hanaga utus oleh Allah. Anjur jawab. Tinggal terus Yahudi riwangan Muhammad giban dalam tanyang bara. Ka tahu Nabi Muhammad ka apa lo hanalung tu pulam. Hana terus Jibril long ya pegah. Di tingkat Nabi, apalagi kita lebih utama seharusnya karena pengetahuan kita lebih sedikit daripada Nabi, lebih rendah daripada Nabi untuk hal-hal yang akan terjadi besok. Maka ikatlah janji dengan insya Allah. Jadi yang kedua saya ulangi lagi, komitmen yang harus kita lakukan terhadap diri kita sendiri, yaitu apabila kita berjanji, pastikan kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk menepati janji. Baik saya menjanji, baik lagi janji caleg. Yang ketiga, wa'addu idza tamanantum. Komitmen yang ketiga yang diminta oleh Rasulullah agar beliau menjamin untuk kita surga, tunaikanlah kata Rasulullah apabila kalian mendapatkan amanah. Apabila kita diserahi satu amanah, maka amanah tersebut harus kita tunaikan. Banyak amanah-amanah yang diserahi. Keluarga amanah dari Allah. Kehidupan ini pun merupakan amanah. Dengan bukti Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa idh aradnal amanata lis-sama'i wal ard. Ketika Allah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, semua makhluk-makhluk yang besar itu menolak, tidak sanggup memikul. Tapi diterima oleh manusia, kata Allah. Artinya semua kita yang dilahirkan ini sudah memikul amanah. Amanah kehidupan, yaitu kewajiban kita beribadah kepada Allah. Amanah dengan Allah itu wajib kita tepati. Juga amanah dengan sesama manusia. Jabatan, kedudukan, itu adalah amanah. Wajib kita tepati sebagaimana di saat kita disumpah, dilantik dalam sebuah jabatan atau kedudukan. Wajib kita tepati. Kemudian komitmen yang keempat. Wahfadhu furujakum. Peliharalah, kata Rasulullah, akan kemaluan-kemaluan kalian. Makna memeliharakan kemaluan, jangan gunakan kemaluan kepada hal-hal yang haram. Artinya berzina atau menggauli istri sendiri lewat lubang belakang. Jangan. Nah, di saat kita berzina atau menggauli istri sendiri yang halal lewat lubang belakang,
maka kita dianggap tidak menjaga kemaluan. Tapi jaga kemaluan, gaulilah sesuka kalian, istri-istri kalian yang halal bagi kalian. Artinya yang sudah diikat oleh ikatan nikah yang sah. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, kata Allah. Perempuan-perempuan kamu, artinya istri-istri kamu adalah ladang kamu, maka silahkan datangi ladang kalian dimanapun kalian suka. Tapi dilarang lewat lubang belakang. Itu komitmen yang keempat. Kemudian komitmen yang kelima, waghaddu absarakum. Rendahkanlah, atau bahasa lain, kendalikanlah pandangan-pandangan kalian. Nah, kalau tadi yang disuruh perintah, yang diperintah oleh Allah menjaga kemaluan, sekarang pandangan. Ya, pandangan lebih berbahaya daripada kemaluan. Koplo terjadi dosa bak pandangan. Karena monyohana tak pandang, kemaluan pihana kontak. Nyoba memandang lepun. Sebagai pegah lian yang muda. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Bak mata ile. Monyohana bak mata pandai kontak holain. Bak mata ile. Dipuek gudih ime bahate. Dari hati baru kontak holain. Maka penting sekali berkomitmen untuk menjaga pandangan. Rendahkanlah pandangan. Ratu. Artinya jangan jelalatan. Baik nging kena tiga, nging kudih tiga. Sehingga dumpu duh danging lagi katanya. Ladum-ladum lam tumayang ketemu nging. Ya, lam tumayang untungnya na bintih katanya yang masjid. Punya sempat masjidnya hana bintih. Nyan pu yang kejadian ini ku mandum ketemu nging lam tumayang. Tetanya ngigop ilung nak nging katanya tengah ku tumayang. Tengah ku tumayang nak nging. Ya. Yang keenam, yang terakhir. Kita harus berkomitmen waqafu aidiyakum, dan kendalikanlah tangan-tangan kalian. Jadi Rasulullah meminta yang terakhir agar kita menjamin untuk beliau dari diri kita sendiri, yaitu mengendalikan tangan. Artinya jangan gunakan tangan atau kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mendalimi orang lain. Tapi gunakanlah tangan atau kekuasaan untuk membantu orang lain. Apabila kita membantu orang lain, maka Allah akan membantu kita. Wallahu fi auni abdi, maka na abdu fi auni akhihi. Allah selalu membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Jadi tangan kita yang merupakan perwujudan daripada kekuatan atau kekuasaan, gunakanlah untuk menjadi pembantu, peringan beban orang lain, bukan memberatkan, apalagi mendalimi orang lain. Apabila 6 perkara ini mampu kita lakukan, kita berkomitmen untuk melakukan 6 perkara sepanjang hidup kita, maka Rasulullah sudah memastikan, adminu lakumul jannah. Aku jamin untuk kalian surga. Kalau Rasulullah sudah menjamin, pasti Allah juga menjamin. Karena sebenarnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu merupakan firman Allah. Wa ma yantiqu anil hawa, kata Allah, in hiya illa wahyu yuha. Muhammad tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, dari keinginannya, melainkan apa yang diucapkan oleh Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi pu yang kepegah Nabi Muhammad yang sebenarnya dasarnya wahyu. Jadi menyoka gejamin le Nabi Muhammad, gejamin le Allah. Na perle bergejamin di dalam surga, maka jaminlah diri anda sendiri berlaku dengan 6 perkara ini. Jujur berbicara, tepati janji, tunaikan amanah, jaga kemaluan, rendahkan pandangan, dan kendalikan tangan atau kekuatan atau kekuasaan. Bagaimana penafsiran yang lebih
jelas atau lebih bagus menurut para ulama dari hadis ini, kita lihat penafsiran Al-Faqih Abu Laisi Samarkandi. Qala Al-Faqih radhiyallahu ta'ala an. Al-Faqih, semoga Allah ridha untuk beliau, berkata, Qad jama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jami'al khairati fi hadhil asya'i sittah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 6 perkara ini, kata Al-Faqih, dalam 6 perkara tadi sudah mengumpulkan seluruh kebaikan. Dalam 6 perkara yang gelake bak tanya oleh Rasulullahnya, sudah terkumpul seluruh kebaikan ini. Apabila kita mampu melakukan itu, semua kebaikan sudah ada. Awaluha, yang pertamanya yang diminta oleh Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, asdiqu idza hadastum, kata Rasulullah. Yang pertama, berlaku jujurlah kalian apabila kalian berbicara. Apa penafsirannya? Kata Al-Faqih, faqad dakhala fihi kalimatut tauhid wa ghairuha. Maka dalam kata-kata jujur, bersikap jujur ini, masuk dalamnya kalimat tauhid dan selainnya, kata Al-Faqih. Yakni idza syahida alla ilaha illallah yakunu qauluhu sadiqan min nafsihi wa yakunu sadiqan fi hadisihi ma'an nas. Yakni Al-Faqih memaksudkan apabila seseorang sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, adalah perkataannya itu, kesaksiannya itu, sadiqan min nafsihi, benar, jujur keluar dari dirinya. Wa yakunu sadiqan fi hadisihi ma'annas, dan dia juga harus bersikap jujur dalam berbicara dengan manusia. Artinya kita pertama sekali bersaksi alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Persaksian itu harus jujur keluar dari kita, bukan persaksian yang mengandung nifak. Bek nganabah pegahana Tuhan selain Allah, tapi ate bakbut kamu pu Tuhan adalah lain. Te bakbut ka kepala di kantor tentang ke Tuhan. Ate bakbut ka ke toke de ke Tuhan tentang. Ate bakbut ka atasan de ke Tuhan. Bak pegah muno la ilaha illallah, ana Tuhan selain Allah, tapi ate but ka lain Tuhan. Kon Allah nyan hana jujur, habangan but lain. Kon pegah ube habanyan, pubut ube but. Yan. Lain habangan ngan but. Atau ate pegah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi lam iktikad tu na Tuhan lain, yang juga salah. Atau dalam perkataan kita menunjukkan ada Tuhan lain, yang salah. Jadi harus bernyatu antara perkataan, perbuatan dan keyakinan. Watetakun la ilaha illallah. Kalau kita mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, jangan pernah melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu yang menunjukkan ada Tuhan selain Allah. Yang berat. Tidak begitu, dan nyoba tak pegah kan mudah, tapi berat. Musuh dan nak pegah. Menyota nak pu dalam baca tasawuf. Musuh hana peng langkep tu susah tu. Hana peng langkep orang yang tinu. Susah tu. Huku pajuh untuk tu potnya. Huku bi kan nak min tu pot. Yang sebenarnya karusak syahadah tu la ilaha illallah. Karena menunjukkan kurang yakin kita kepada Allah. Atau pat kuat lagi fiat pengnya. Pat kuat mitanya peng. Pat kuat pinjam fiat. Yang menunjukkan juga kekurang keyakinan kepada Allah. Kenapa?
karena persoalan rizki sudah dijamin oleh Allah. Monyo atraka gejamin le Allah, pudak susah dah. Monyo gejamin na pastina. Monyo gejamin hana pasti hana. Monyo ka gejamin danyo du tu putnya mantabah rumah dah dumpat dia minta ada. Monyo gejamin le Allah ge danyo tro ba tu putnya ada hana ada sapu pih dino untuk tro dah. Cara apa Allah? Nah, jadi susahnya kita terhadap rizki sebenarnya adalah merupakan tanda sedikit keyakinan kita kepada Allah. Qillatul yakin alallah. Ubudhat yakin ke Allah. Maka susah ditanya ke rezeki. Teudip susah. Susah tat. Pakon. Karena kurang yakin ke Allah. Nah. Jadi betul-betul yakin ke Allah. Menyokankan la ilaha illallah. Maknai kalimah la ilaha illallah. Lalu implementasi dalam kehidupan katanya. Bahawa benar kita mengakui la ma'budum bil haqqin illallah. Menyo katanya ka betul dalam keyakinan kepada Allah. Persaksian kita kepada Allah sudah benar, sudah menyatu antara perkataan, perbuatan dan keyakinan, maka kita pun akan benar dalam berbicara dengan makhluk Allah, dengan sesama manusia. Han sulit ada pegah abang orang. Menyo tauhid tanya muno betul, ada pegah abang orang han sulit. Pakon le tanya le dah tulis ada pegah abang orang karena tauhid dah hana betul. Monyo tauhid dan betul hana tersadari le tanya atau tidak merasakan kehadiran Allah dalam diri tanya. Bankah hana terasa kehadiran Allah, tapi le tanya Allah adanya dua ke hana getulih monyo salah ditanya. Hana getulih tulis malaikat sang adanya monyo tamu tulis. Maka tajud mu tulis. Ya. Maka apabila tauhid kita benar, maka kita akan jujur berbicara dengan manusia. Nyan munyo yang na. Nilai gedro bek nging tegop, nging tegro. Munyo long sang mentong galak mutulit, nyan payah perbaiki lepon tauhid. La ilaha illallah payah perbaiki. Rodnan mulai. Ya, bero lain. Rod la ilaha illallah. Wa qauluhu wa aufu idza wa'adtum. Dan kunnya Nabi, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tunaikan apabila kalian berjanji, tepati apabila kalian berjanji. Pumakna yaknil wa'dul ladzi wa'dal ladzi bainahu wa bainallahi ta'ala wa wa'dal ladzi bainahu wa bainan nas. Yakni maksud ianya Rasulullah, janji antara orang tersebut, antara gedanya juga berarti antara gedanya dan antara Allah. Yang pertama tegakun li Rasulullah tak tepati munyotamu janji. Janji dengan saya leponnya, janji dengan Allah. Tanya kalau dah menjanji dengan Allah, tegu puitasi li Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dah roji. Wate dalam alam durriyat. Gutut katanya dalam tulung tulbi urung cik di masing-masing gepegah lagi rantai mutut watenya gepegah tafsir. Nah, nyan watenyan mandum kata tut mulai dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia yang terakhir lahir untuk urang kiamat, getanyong li Allah, alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Aku Allah. Mandum jawab bala syahidna. Nyo kamu saksi. Persaksian itu adalah sebagai janji. Maka tepati janji itu. Tepati janji dengan Allah nyan janji dasar le. Nyan janji lain lelam. Bangkau dep tu kalau lelam janji dia ngon mak tigam dulu janji beda pegah ngon ma lain le. Ngon ma tigam dia cukup le janji. Tepati mendum. Nyan. Ngane umi tu macam-macam dah janji. Kublo je nyom rumpok ranking tha kublo dah kun ban leu ranking tha je kata dah blo tapu kata pegah hayah anak peng leu nam janji anak umi dai batih le kita nyo maka betul urung pegah urung jamun pegah nyo tiga dah mutule tu mude mai percaya anak dah percaya jangan kan kau nyan tepati janji dengan Allah dan janji yang terjadi antara kita dengan manusia juga harus tertepati.
Apabila kita berkomitmen menepati janji dengan Allah, janji dengan manusia pasti kita juga akan menepati. Fa ammal wa'dul ladzi bainahu wa bainallahi ta'ala. Dijelaskan di Al-Faqih, fa ayyathbita ala imanihi ilal maut. Puatra janji gedanya dengan Allah. Adapun janji di antara gedanya, di antaranya dan di antara Allah, maka hendaklah ia menetap di atas iman hingga mati. Janji gedanya dengan Allah artinya tamu udip lam iman sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik mati kecuali dalam keadaan Islam. Dari pun tamu udip sampai mati itu berdalam muslim, berdalam iman. Yusabbitullaha biqauli sabit. Ada kebetalkin urang mati kena ke baca ayat. Begitu tetap katanya oleh Allah dengan kalimah yang tetap. Dah kalimah tetap. La ilaha illallah. Kalimah iman. Nyan guna dalam kalimah nyan tapi katanya tak udip sampai tak mati. Punya orang zaman gekun tak udip ngan pukun ngan pukun. Tak udip ngan cahaya Nabi tak mati ngan janji Allah. Nyan maksud gurung jamun. Cuma munan gekun tegayun anu gekun lagi nyale gurung jamun. Nyan makna janji dengan Allah ke berahino. Iaitu tamu udip lagi pengakuan muno tak akui wate rojih galam lahir di dalam alam duriat bahwa Allah sebagai Tuhan kita tanya. Jadi tetamu udip dalam tetap iman kepada Allah sampai mati. Wa ammal ladzi bainahu wa bainan nas. Adapun janji yang terjadi antara dia dan manusia, fahuwa ayyafi bijami'i ma wa'adahum, yaitu hendaklah ia menunaikan dengan seluruh apa yang ia janjikan terhadap mereka. Menyoka ada menjanji dengan manusia, mandum dia tunaikan. Jadi orang menjanji sebenarnya orang pubradro. Orang yang galak menjanji. Sebab menjanji hendak gayu oleh Allah ke hana perintah menjanjilah kamu dengan apa pulin, menjanjilah kamu dengan cuda pulan, hana ke perintah. Maka ada menjanji dan nyo galak dahat. Galak dahat menjanji dan nyo udip. Kagak menyo galak menjanji resiko ayyafiya bijami'i ma wa'adahum. Harus kita menunaikan seluruh janji yang kita janjikan kepada mereka. Ya, janji manusia. Kemudian wa qauluhu wa addu idza tamanantum, dan kunnya Nabi dan tunaikan apabila kalian menerima amanah. Fal amanatu ala wajhain. Kata Abu Lais, amanah terbagi dua model, dua macam. Ahaduhuma bainahu wa bainallah. Yang pertama amanah yang terjadi antara dirinya dan antara Allah. Wal akhiru bainahu wa bainan nas. Yang kedua antara dia dan antara manusia. Sama tiga mana. Ngon Allah na amanah, ngon manusia na amanah. Ngon Allah kita pegah mana? Amanah yang menuju ke langit Allah. Amanah yang menuju ke bumi haitung. Akibu tak terima katanya agamanya amanah. Fa ammal ladzi bainahu wa bainallahi ta'ala fahiyal faraidul lati iftarat Allahu ala ibadihi. Wahya amanatillahi indahu. Fawajaba alaihi ayu addiyaha fi waqtiha. Al-Faqih menafsirkan amanah di sini dengan salah satu penafsiran dari banyak penafsiran ulama mufassir dalam ayat yang kita baca muno. Maka amanah antara dia dan Allah Ta'ala yaitu al-faraid, perbuatan fardu. Yang dimaksud di sini lebih lagi salat fardu. Sembahyang 5 waktu nyan amanah ke bekah. Yang kagefardukan sembahyang 5 waktu nyan di Allah tu hamba ke. Nyan amanah di sisi Allah. Maka wajib di atas seseorang bahwa menunaikan ia akan amanah tersebut pada waktunya amanah. Bak waktu. Luhu pajan pupu, teh luhu. Asa waktu asa, be asa kamu grek baru pupu asa. Ana amanah harona.
Maghrib ka Isya baru nak puput. Ana amanah. Isya ka subuh baru nak puput. Ana amanah lah. Pulam hana ada puput musabah. Dari ban rayu goroje sampai ke ramate musabah dan puput. Yan, magdupat masjid dan. Mate baru himeu masjid. Gop me. Nyan panena amanah lagi nyan. Nyan amanah dengan Allah. Sembahyang 5 waktu. Salat 5 waktu adalah amanah dengan Allah. Tunaikan tepat pada waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Oleh Allah. Sesungguhnya salat merupakan kewajiban terhadap orang mukmin sebagai kewajiban yang tertentu waktunya. Mudun tewate. Ya, menyetabut bab fikih ndek berah bayang luhur mulai tergelincir matahari ke barat sampai bayang-bayangan ka santut ngan benda. Bayang asa mulai bayangan santut ngan benda sampai yang pegah bayangan kasaban ngan 2 benda, yang sampai ghurubis syamsi, terbenam matahari. Kita mong watemu maghrib nyan ke wate-wate nyan bertepat bak wate lebih afdal fi awali waktiha. Bepah tapubut ba awai wate bil jamaati dengan jamaah fil masjidi dalam masjid yang kalengkap nyan. Ba awai wate jamaah na imum na makmum tempat dalam masjid yang kabeh lengkapnya yang kabeh god ana lain baik banyak ulam bab masjid haram loi di kabeh ana banding di ai nyom bab masjid anyo na god lom god bab masjid tu hai god lom hai ngom masjid anyo god masjid Al-Aqsa ngon masjid Al-Aqsa god lom bab masjid Nabawi ngon masjid Nabawi god lom bab masjid haram watu masjid haram anali Alihnya wa ammal amanatu bainahu wa bainan nas fa huwa ayyataminahu rajulun ala malihi aw ala qaulin aw ala ghairi dzalik fayajibu alaihi ayyafiya bi amanatih. Amanah yang terjadi antara kita dengan sesama manusia bisa saja amanah itu yaitu diberikan kita amanah oleh seseorang terhadap hartanya. Ititip harta bak danyo. Ititip haba bak danyo atau lain-lain. Ibu katanya ke wakil yang amanah maka juga harus tepati maka wajib lagi katanya tak tunaikan amanahnya. Kemudian wa qauluhu wahfadhu furujakum, sabda Nabi, dan jagalah kemaluan kalian, pelihara kemaluan kalian. Makna fal hifdhu ala wajhin, jaganya na 2 buah model ke pegah le abules. Ahaduhuma ay yahfadha farjahu anil haram wa syubhat. Yang pertama, hendaklah dia menjaga faradnya, kemaluannya daripada haram dan syubhat. Yang pertama, haram kadente ngom rumah gop. Nya haram mono. Rod lubang belakang rumah rod haram. Syubhat podra. Syubhat mono tanyo salah tamang kama yang kubuh nang kita fikih kamu bud badaya. Salah tamang kama. Yan. Tanyo kama rumah tanyo no, rod tamang kama blardi adik ji. Hana ada punya nade danyo lam tuput be. Ye pian nai purok-purok ka terjadi kejadian nyan syubhat gitu kan. Asani model yang kedua pelihara ayyahfadha farjahu hatta la yaqa basaru ahadin alaihi. Yang pertama tak jaga baik menggunakan sembarangan. Yang kedua yaitu dia menjaga kemaluannya sehingga tidak seorang pun melihatnya. Munyo-munyo tak jaga beruh pengguna sembarangan. Cino beruh ingi gap tak jaga. Artinya menutup aurat. Bek model lawitnya pelumah-pelumah bagop. Kena nenging berita. Hanam pupu ka pelumah barang ke bagop lawitnya. Berita. Nyan bek sampai lagi nyan. Tutup kemaluan. Bek lagi malam nyan dah pegah. Bek itanya katuha. Iluwu tu lubeh tu'et daripada anu FD jamun yang masa kamu. FD jina panjang iluwu. Yung mata kamu kay ludung air aja, mata urung drone lu belok man. Baik lagi nyan, katuha mentong kita nyoy lu lagi anu FD. Dunia raya le lu. Ateta tu Honda munan tadu duh gudeh dalam. Yan, mantap boh karang ini duh ikop, hingga ikop. Baik lagi nyan. You jaga. Kemudian yang selanjutnya apa ada tingkat baca batai karabi.
Wa qawluhu wa ghaddu absarakum yakni ghaddu absarakum an auratin nas wa anin nadri ila mahasinil mar'atil lati la yahillu lahun nadru ilaiha wa anin nadri ila dunya bi ainil ghurbah kama qala ta'ala wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Yang kelima yaitu kun Rasulullah dan rendahkanlah pandangan kalian. Apa maksudnya? Yaitu rendahkan pandangan, jaga pandangan daripada aurat manusia. Bek ruh mekalan aurat gop. Nyan yang beratnya jino. Sang menyobat lung yang lain na berat, nyo yang berat. Hon teja tabak urung di auratnya. Pula murinong. Tabak urinong gedanya jino mengajakap dah begah gusuk jilbab, gusuk baju rayuk kon karena syariatnya bah. Kon karena iman ke karena Allah karena muu tagai. Maka watte bak muu ke so watte bak hana muu. Geduk ikut rumah. Ge pakai baju daftar, no baju daftar, no. Mengko hana ada auratnya. Duh. Mai tanya tak lewat. Rumah kok nyan anak pagi ke biasa je lagi jerjak sangai pagi. Kon duh tak lewat. Ka dosa tanya, dosa kok nyan muno. Rot yang geput dosa ke tanya ruh menging. Rot yang kelimang tanya nyo. Nyan yang susah tak ada jaga jino. Tapi ki banjara buik lah dah jaga baju-baju. Nyan kabrat berat hai tanya. Yang kedua, jangan melihat wa anin nadri ila mahasinil mar'ah allati la yahillu nadru ilaiha. Baik roh takalan kepada urung-urinong yang laga yang hana halu tanging nyan. Yang kon mahram, kon perumah dengan mahram. Baik galak tak ngangat sai kena urinong yang laga ka keruling. Tua ginang ro di rumah. Baik lagi yang ditanya. Nyan. Yang selanjutnya, baik sampai tanging kepada dunia dengan pandangan yang rurbah yang galak. Jadi jangan melihat dunia dengan rasa tertarik. Baik ate nging motor gop dingat ne uman mangat dai motor lagi nyan. Nyan nging dunia tertarik, gelarang. Nyan termasuk dalam makna geyu jaga li Allah Taala sanyo. Analung baca analung buharti li ayatannya baca tu junabe wa kafu aidiakum anil haram minal amwal wa ghairi. Dan jagalah kendalikanlah tangan kalian artinya daripada yang haram daripada harta dan lainnya. Baik cumucu, baik merampok ngenjaro, baik korupsi, baik lain yang hana-hana god. Nyan terjaga. Terjaga 6 perkara nyan gejamin li Rasulullah tamang surga leh si pluh dro sahabat mutamah nan tanya le julamnya so yang tulis nan tulis gero le junyan beik lakukannya 6 perkara no mentang pengajian katanya malamnya tutup dengan baca doa akhir majlis subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.